Selamat pagi Pak, saya Dea Natalia, NIM 16133434. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PLPPP SMA Stella Dus Bambang Lipuro. Nah, deskripsi kegiatan. Yang pertama itu deskripsi proses penyusunan program tahunan dan program semester. Penyusunan program tahunan dan program semester dalam rencana kegiatan PLPPP di SMA Stella Dus Bambang Lipuro kami laksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2021. Pada hari pertama penerjunan itu, pada hari pertama PLP dimulai tanggal 13 Juli. Kami mulai mempersiapkan kebutuhan dalam menyusun program tahunan dan program semester. Dalam hal ini, berkas-berkas yang akan kami peroleh dari guru pendamping PLP meliputi kalender akademik tahun ajaran 2020 sampai 2020-2021, agenda kegiatan SMA Stella Dus Bambang Lipuro. Selain memperoleh informasi tersebut, kami juga berdiskusi bersama guru pendamping mengenai bentuk program tahunan dan program semester di SMA Stella Dus Bambang Lipuro. Dari hasil diskusi tersebut, kami memahami bagaimana menyusun rencana kegiatan rencana kegiatan pembelajaran dengan jadwal kegiatan akademik, non-akademik, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, kami juga mencermati hari libur nasional maupun hari libur yang ditetapkan sekolah. Yang kedua itu, deskripsi hasil penyusunan program tahunan dan program semester. Nah, sebelum membuat program tahunan dan program semester, sebenarnya kami diarahkan untuk belajar secara mandiri, tetapi tetap dalam dampingan guru pendamping, Dengan demikian, tidak ada informasi format program tahunan dan program semester dari sekolah. Setelah melaksanakan kegiatan penyusunan program tahunan dan program semester, hasil tersebut dikonsultasikan dengan guru pembimbing PLPPP kami via WhatsApp. Terus yang ketiga, deskripsi hasil observasi kegiatan pembelajaran secara daring. Kegiatan observasi kami lakukan pada kelas 3 IPS melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebagian besar kegiatan belajar dilakukan melalui media pembelajaran berbasis internet. Namun demikian, wadah untuk menyediakan materi, tugas, latihan, ulangan, dan informasi lainnya terkait proses pembelajaran, Pak Asi sebagai guru akuntansi memilih media Google Classroom. Alasannya itu karena fitur dan saran di Google Classroom dianggap dapat mengorganisir materi dan bahan ajaran lainnya dengan siswa. Nah, dari hasil observasi saya, kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan presentasi mengakses materi oleh siswa yang sudah diunggah guru pada Google Classroom. Setelah siswa melakukan presentasi dan mengakses materi dari Google Classroom, siswa diarahkan untuk mengakses Zoom Meeting dalam rangka melanjutkan kegiatan pembelajaran tatap muka online. Pada kegiatan pembuka, Pak Asi menyapa siswa dengan salam dan lanjut dengan doa pembuka kegiatan pembelajaran dan proses selanjutnya kegiatan belajar baik dan interaktif dengan berdasarkan pengamatan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Merupakan metode pembelajaran yang sering digunakan. Terus yang keempat itu deskripsi hasil penyusunan perangkat pembelajaran daring. Nah, penyusunan perangkat pembelajaran dimulai dengan berkonsultasi dengan guru pendamping yang dilakukan via WhatsApp. Dari hasil konsultasi itu, kami belajar membuat format rancangan pembelajaran dengan memperhatikan pedoman penyusunan RPP pada buku pedoman pelaksanaan PLP yang telah disediakan pihak kampus serta belajar dari format RPP yang sering digunakan dalam proses pembelajaran daring. Dari sumber internet yang terpercaya. Melalui kegiatan penyusunan RPP, saya memahami bahwa sebelum memasuki kelas, setiap guru selalu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembelajaran, baik diterapkan dalam proses pembelajaran, sumber belajar, maupun media pembelajaran. Pentingnya untuk menyusun
perangkat pembelajaran daring ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, adapun format perangkat pembelajaran daring secara umum meliputi nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran, media, dan alat atau bahan, sumber pembelajaran, langkah-langkah, kegiatan pembelajaran, format yaitu RPP. Pada sisi lain, saya menyadari satu hal bahwa tidak mudah bagi seorang guru untuk membantu siswa agar mencapai kompetensi yang telah ditetapkan selama pembelajaran daring, apalagi siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Terus yang kelima, deskripsi hasil pelaksanaan pembelajaran secara daring. Selama program pengenalan lapangan persekolahan PLP di SMA Selas Bambang Lipuro, kami peserta PLPPP melaksanakan praktek mengajar selama 3 kali dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, merupakan pembahasan materi. Saya diberikan kesempatan oleh guru pendamping untuk melakukan praktek mengajar di kelas 3 IPS. Saya dan peserta PLP lain melaksanakan praktek mengajar secara bersama. Jadwal pembelajaran untuk kelas ini terjadi pada hari Senin pukul 9.30 sampai 10.30. Praktek mengajar saya pertama dijadwalkan pada tanggal 7 Agustus 2021. Dalam pelaksanaannya, sekali lagi saya diberi kesempatan untuk melakukan observasi. Kesempatan ini saya gunakan untuk belajar bagaimana guru pamong saya mengelola kelas daring dan menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Pada pertemuan kedua, yaitu tanggal 13 Agustus 2021, saya mulai praktek mengajar sehari sebelum mengajar. Saya mengirimkan guru pamong PTT materi yang akan saya ajarkan. Pada saat praktek mengajar pada saat praktek belajar mengajar, tidak ada hambatan teknis. Hanya ketika mengajar saya merasa grogi, namun demikian saya tetap berusaha agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Yang keenam, deskripsi temuan persoalan pembelajaran yang dapat ditindaklanjuti sebagai kegiatan penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya dapat mengetahui persoalan di kelas 3 IPS. Secara umum, saya membagi persoalan tersebut menjadi 3, yaitu persoalan teknis dalam penggunaan aplikasi belajar daring, terus persoalan dalam diri siswa, dan persoalan dalam diri saya sendiri sebagai guru. Nah, gangguan teknis pada aplikasi belajar daring, misalnya aplikasi Zoom Meeting. Persoalan yang saya temukan adalah komputer tiba-tiba mati. Persoalan ini cukup membawa kepanikan dalam diri saya dan membuat pembelajaran menjadi terganggu. Mengatasi hal ini, saya menggunakan praktek lain untuk terhubung ke media pembelajaran lagi, sehingga pembelajaran dapat berlangsung lagi. Terus yang kedua itu datang dari dalam diri siswa. Namun saya menyadari persoalan ini ada kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang saya lakukan. Selama proses pembelajaran, siswa mematikan kamera sehingga saya tidak bisa memastikan dengan jelas bahwa mereka tetap mengikuti kegiatan pembelajaran atau tidak. Selain itu, pada pertemuan pertama siswa tidak berinteraktif ketika saya bertanya sesuatu berhubungan materi hanya ada satu siswa yang aktif, tetapi siswa yang lain tidak menjawab.
Nah, hal ini membuat saya sulit menilai perkembangan kemampuan siswa. Terus, narasi refleksi dan inspiratif. Saya belajar menjadi seorang guru harus memiliki profesionalitas, pengetahuan, menuntut saya bahwa dasar bagi seorang guru adalah keluasan dan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Guru perlu menyiapkan kelengkapan administrasi yang baik dan rapi, baik bahan ajaran maupun perencanaan pembelajaran. Secara pribadi, saya menyadari bahwa persiapan bahan ajar, rencana pembelajaran maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran lain sangat menentukan proses pembelajaran. Bahan dapat mempengaruhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain memiliki pengetahuan dan perangkat pembelajaran yang baik, saya juga menyadari bahwa saya sebagai calon guru perlu melatih kemampuan dalam mengelola pembelajaran maupun pengelolaan kelas. Seorang calon guru perlu memiliki kreativitas dalam mengajar, baik dalam hal metode dan strategi mengajar maupun dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Buku kegiatan program PLP-PP. Hari tanggal 12 Juli 2021, penyerahan peserta PLP, LS, RP, dan KP. Pengalaman konkret dan perasaanku masa penyerahan secara daring mahasiswa PLP-PP SMA Seladus Memanglipuro. Makna terdalam yang aku tangkap, tantangan terberat dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran jarak jauh, terutama pada masa pandemi COVID, yaitu bagaimana seorang guru tetap berusaha membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dengan menggunakan sarana dan prasarana serta media pembelajaran online. Pada keadaan ini, seorang guru harus belajar dan beradaptasi dengan model pembelajaran jarak jauh dan lebih kreatif dalam mengajar. Niat kehendak atau akses konkret yang akan saya lakukan sebagai calon pendidik, masa depan saya akan menggunakan kesempatan PLP, RP, dan KP di SMA Seladus Memanglipuro sebagai sarana belajar yang baik dengan mempersiapkan diri dan perangkat belajar yang baik sebelum praktek mengajar dimulai. Pada tanggal 13 Juli sampai 4 Agustus 2021. Pengalaman konkret dan perasaan saya, hari-hari ini saya belajar bersama dengan guru Pamong. Kami melalui WhatsApp group tentang aktivitas belajar online yang telah dilakukan selama semester gasal maupun awal semester ini. Saya tidak langsung melakukan observasi ke dalam kelas terkait bagaimana proses mengajar karena di tanggal 13 Juli sampai 16 Juli, sekolah melakukan kegiatan rutin yang melibatkan siswa dan guru sehingga tidak ada kegiatan mengajar. Melihat pengalaman Pak Asi, guru akuntansi SMA Seladus Memanglipuro, saya merasa tertantang sekaligus senang. Merasa tertantang karena dalam pelaksanaan pembelajaran, Pak Asi seringkali menemukan kendala teknis terkait penggunaan media pembelajaran berbasis online, serta siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Saya merasa senang karena pada kesempatan ini, saya bisa mengeksplorasi teknologi yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Makna terdalam yang saya tangkap dari peristiwa hari ini adalah seorang guru harus lebih kreatif dalam menggunakan teknologi untuk menopang kegiatan belajar mengajar, sekaligus belajar menggunakan berbagai teknologi khususnya media pembelajaran berbasis online, agar memiliki kemampuan teknik yang mumpuni sehingga proses belajar secara daring berjalan lancar. Niat kehendak atau aksi konkret yang akan saya lakukan, saya akan belajar menggunakan aplikasi yang cocok sehingga dapat mengcover semua kebutuhan dan gaya belajar siswa. Pada tanggal 4 Agustus 2021,
pengalaman konkret dan perasaan saya, hari ini merupakan hari pertama saya bergabung dalam kegiatan belajar mengajar bersama siswa kelas 3 IPS. Walaupun pada kesempatan ini, saya belum bisa melaksanakan praktek mengajar saya yang pertama karena masih berkonsultasi dengan Pak Asih. Makna terdalam yang saya tangkap dari kegiatan hari ini, saya menyadari bahwa kegiatan belajar mengajar secara daring membutuhkan kesabaran seorang guru. Guru perlu mempersiapkan materi dengan baik sebelum mengajar, dan saat mengajar, guru perlu melalui langkah-langkah pembelajaran yang baik, mulai dari menyapa dan memberi motivasi siswa, mengarahkan siswa agar lebih aktif dalam belajar, sampai pada mengadakan evaluasi kecil terhadap kemampuan siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Niat, kehendak, atau aksi konkret yang akan saya lakukan. Berdasarkan pengalaman hari ini, saya akan mempersiapkan materi pembelajaran, media pembelajaran yang baik, serta melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Pada tanggal 9 Agustus 2021, pengalaman konkret dan perasaan saya, secara teknik, hari ini merupakan hari pertama saya melakukan praktek mengajar secara penuh pada kelas 3 IPS. Awal menyapa siswa SMA Stelas Mamanglipuro dengan salam, saya sudah merasa gugup. Makna terdalam yang akan saya lakukan, implikasi dari pengalaman ini, saya menjadi semakin bersemangat untuk belajar menggunakan media pembelajaran online. Yang aku tangkap, ketenangan menjadi salah satu kunci menghadapi setiap kendala, khususnya kendala pada saat pembelajaran daring. Niat, kehendak, atau aksi konkret meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Pada tanggal 16 Agustus 2021, pengalaman konkret dan perasaan saya, hari ini merupakan kesempatan kedua bagi saya untuk mengajar secara daring di kelas 3 IPS di SMA Steladus Mamanglipuro. Seperti biasa, saya sehari sebelumnya saya sudah mengirimkan materi kepada Pak Asih, sedangkan proses pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting. Pada pertemuan kedua, saya lebih menekankan keterlibatan siswa pada proses pembelajaran, sehingga pada kesempatan ini, siswa lebih aktif dan interaktif dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Makna terdalam yang saya tangkap dari pertemuan ini, saya belajar bahwa siswa bukanlah objek, melainkan berlaku sebagai subjek pada seluruh proses kegiatan pendidikan. Niat, kehendak, atau akses konkret yang akan saya lakukan, saya akan belajar menerima kehadiran orang lain secara utuh, supaya nanti ketika menjadi guru, saya memberi kepercayaan kepada siswa sebagai pribadi yang proaktif terhadap cita-citanya. Nah, Senin 30 Agustus 2021, pengalaman konkret dan perasaan saya, hari ini merupakan kesempatan terakhir saya untuk mengajar secara daring di SMA Steladus Mamanglipuro. Pada kegiatan terakhir ini, saya masih melanjutkan materi terakhir di KD ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.